Jangan harap mau kenal Allah di akhirat. Kalau sekarang nggak kenal Allah, nggak ketemu Allah sekarang, jangan harap ketemu Allah di akhirat, Pak. Karena Allah yang mengatur akhirat itu nanti, ya Allah yang mengatur dunia sekarang ini nggak ganti-ganti. Dan Allah itu bersifat baqo. Baqo itu artinya kekal. هل أتى على الإنسان حين Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi. Ilahi anta maqsudi wa ridha matlubi a'tini mahabbataka wa ma'afati. Yang saya hormati Bapak Lurah Kelurahan Purwijaya beserta jajarannya, dan yang saya hormati Bapak dari Kamtipmas dari Polsek sekarang. Alhamdulillah beliau bisa hadir bersama kita. Dan yang saya hormati Ketua Majelis Zikir Arafah Pusat, Pak Rahman Saidi, Sarjana Ekonomi, beserta Bapak-bapak para pengurus Majelis Zikir Pusat yang hadir pada kesempatan ini, Bapak para penyesepuh, Bapak para ustaz, para alim ulama yang saya muliakan, Bapak Ibu, para jamaah rahimahumullah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini kita ditakdirkan Allah dapat bersama-sama hadir di Masjid Al-Hikmah ini dalam rangka kita memperingati peristiwa besar yang pernah dialami oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang dikenal dengan peristiwa Isra dan Mi'raj. Peristiwa Isra dan Mi'raj ini tercantum di dalam Al-Quran. Peristiwa Isra ada dalam surat Al-Isra ayat 1, sedangkan peristiwa Mi'rajnya ada di dalam surat An-Najm. Al-Quran itu diturunkan oleh Allah untuk menjadi petunjuk buat manusia. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas. Pada bulan Ramadan Al-Quran diturunkan untuk menjadi petunjuk buat manusia. Isra Mi'raj tercantum dalam Al-Quran, sedang Al-Quran menjadi petunjuk buat manusia, berarti Isra Mi'raj itu adalah sebuah petunjuk. Nah, ini yang perlu kita cerna, Bapak Ibu. Kita berangkat dari pemikiran dan pemahaman bahwa Isra Mi'raj itu adalah sebuah petunjuk. Kenapa saya awali dengan pemikiran semacam itu? Karena rata-rata mulai dari istana sampai ke desa, ketika peringatan Isra Mi'raj itu endingnya sholat. Maka rata-rata kalau peringatan Isra Mi'raj itu banyak bicara tentang sholat. Bahkan kadang-kadang sepanduknya juga begitu. Dan Isra Mi'raj kita tingkatkan ibadah sholat. Padahal ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan sholat itu banyak sekali dan berbeda dengan ayat yang bercerita Isra Mi'raj. Nah, maka pada kesempatan ini saya tidak akan banyak bicara tentang sholat, karena ini bukan peringatan tentang sholat, tapi peringatan Isra Mi'raj. Maka yang akan kita bicarakan adalah tentang Isra Mi'rajnya. Kita ingin tahu mana petunjuk daripada Isra dan Mi'raj itu. Ini yang kadang-kadang kita tidak temukan. Dalam Al-Quran ini Allah sampaikan dengan beberapa macam kalimat
Ada kalimat amar, berarti perintah. Aqimus shalah, kamu wajib dirikan sholat. Ada kalimat nahi, larangan. Misalnya la taqrabuz zina, jangan kamu lakukan perbuatan-perbuatan yang akan membawa kepada zina. Ada ayat-ayat yang bernadakan khabariyah, cerita Isra Mi'raj, cerita Nabi Musa membelah laut, cerita Nabi Musa mengumpulkan tongkatnya ke batu. Ya, wadrib bi'asakal hajar fanfajarat min husnata asyarata ayna. Pukulkan tongkatmu ke batu, dia akan mengeluarkan 12 mata air. Ada cerita Ashabul Kahfi. Banyak lagi kisah-kisah yang terjadi di zaman dahulu diceritakan Allah di dalam Al-Quran. Ada lagi yang sifatnya insya'iyah, harapan-harapan. Ada juga yang bersifat wa'ad dan wa'id, janji baik dan janji buruk. Apapun modal kalimatnya, itu adalah petunjuk. Apakah amar, nahi, khabariyah, insya'iyah, lalu wa'ad dan wa'id, itu petunjuk semua. Jangankan satu ayat, satu huruf pun itu sudah jadi petunjuk. Dan ini yang kadang-kadang kita lupa untuk menemukan petunjuknya itu. Kita kadang terlena dengan indahnya sebuah cerita. Tetapi mana petunjuknya? Itu satu. Yang kedua, sekarang kan marah apa? Yang tua-tua itu tahsinul Quran, membaguskan bacaan Al-Quran. Dan saya sangat setuju yang begitu, untuk meluruskan bacaan. Karena bahasa Arab itu beda bacaan, beda pula artinya. Maka baguslah tahsinul Quran. Cuman harus kita pahami, sebagus apapun kita membaca ayat Al-Quran itu kita baca tulisan Arab. Ya, yang kita baca itu tulisan Arab. Jangan sampai tulisan Arabnya kita baca terus menerus, tetapi petunjuknya kita abaikan. Nah, ini yang kadang-kadang terjadi, Pak. Ya. Ayatnya dibaca terus, tapi petunjuknya kita abaikan. Contoh, Walqur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qawli bil ghudwi wal asal wa la takun minal ghafilin. Sebut nama Tuhanmu melalui hatimu dengan rasa rendah diri, rasa takut kepada Allah tanpa bersuara. Baik di pagi hari, di sore hari, di siang hari atau di malam hari. Wala takum minal ghafilin, kamu jangan sampai lengah, jangan sampai lalai. Sedetak jantung, sehembus nafas tidak ingat Allah, itu namanya lalai. Allah ingatkan, wala takum minal ghafilin, kalian jangan sampai lalai. Ini ayatnya dibaca terus. Tapi begitu diajak, ayo kita zikir bersama, ayo kita zikir jahar, zikir khafi dalam hati. Oh, itu bid'ah. Itu enggak ada ayatnya. Nanti gila. Padahal ayatnya dibaca terus. Begitu diajak zikir malah nolak. Nah, ini yang saya katakan tadi, jangan sampai tulisan Arabnya dibaca terus, petunjuknya diabaikan. Ada. Fazkurullah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Berzikirlah kamu kepada Allah baik di posisi berdiri, duduk ataupun tidur. Bagaimana cara berzikir itu? Begitu kita ajak, ayo masuk tarekat supaya kita tahu berzikir. Oh, tarekat itu bid'ah. Tarekat itu kalau belajar nanti gila. Lah, ayatnya dibaca terus. Nah, ini yang saya ingatkan. Jangan sampai merasa bagus bacaannya, itu yang kita baca tulisan Arab. Allah menurunkan ayat Al-Quran itu untuk jadi petunjuk, pedoman dalam mengarungi kehidupan dunia ini. Mana pedoman itu? Nah, ini yang akan kita cari.
Bapak Ibu yang saya hormati, Isra dan Mi'raj ini, ya dah, kalau boleh saya katakan ini adalah sebuah petunjuk atau pedoman bagi seorang hamba yang ingin kembali kepada Allah. Tapi kan saya tidak tahu, ibu-ibu mau kembali ke Allah apa tidak? Mau? Benar? Mau cepat atau mau lambat? Kok nggak dijawab, Bu? Karena persepsi orang kalau sudah kembali ke Allah itu mati kan? Itu. Ini saya pikir ini keliru ya. Ya. Mati itu tidak jaminan kembali ke Allah. Ya. Mati itu ajal, batas waktu untuk kembali kepada Allah. Kapan kita kembali ke Allah? Waktunya mulai lahir sampai mati. Kalau sampai mati kita tidak kembali ke Allah, alamat sampai akhirat nggak bakal balik. Ya, nggak kenal Allah sekarang di dunia, di akhirat nggak bakal kenal Allah. Jangan harap mau kenal Allah di akhirat. Kalau sekarang nggak kenal Allah, nggak ketemu Allah sekarang, jangan harap ketemu Allah di akhirat, Pak. Karena Allah yang mengatur akhirat itu nanti, ya Allah yang mengatur dunia sekarang ini nggak ganti-ganti. Dan Allah itu bersifat baqo. Baqo itu artinya kekal. Kekal itu artinya nggak berubah-ubah. Bagaimana Allah itu sekarang, nah begitu juga sampai akhirat. Nggak berubah-ubah. Jadi kalau sudah kenal sekarang, di sana pasti kenal. Nggak kenal sekarang, di sana nggak bakal kenal. Nah contohnya, Bapak Ibu, di korpori ini nggak bisa baca sama sekali. Apakah baca Qur'annya atau baca tulisan hatinya, nggak bisa. Huruf aja nggak ngerti. Umpama pergilah ke Mekah sana, tetap saja nggak bisa baca. Pergi ke Amerika sana, dia nggak bisa baca juga. Memang awalnya nggak bisa baca. Nah begitu juga. Nggak kenal Allah di dunia, dia akan nggak bakal kenal. Jadi artinya semua kita manusia ini pasti akan kembali ke Allah. Harapannya begitu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Asal dari Allah masih pulang ke Allah. Nah bagaimana cara kita untuk kembali ke Allah itu? Ini Isra Mi'raj pedomannya. Maka saya katakan Isra Mi'raj merupakan pola dasar bagi seorang hamba yang ingin kembali kepada Allah. Nah, mana bentuk pola dasar itu? Nah, kita lihat ya. Di ayat 1 surat Al-Isra itu Allah berfirman, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Nah ini kita garis bawah itu. Linuriyahu min ayatina. Karena kami ingin perlihatkan tanda kebesaran kami. Memperlihatkan. Apa arti memperlihatkan? Saya sering contohkan. Seorang desainer, dia mendesain sebuah pakaian, setelah jadi, dia ingin supaya orang tahu. Lalu dia perlihatkan hasil desainnya tadi. Bahasa desainernya itu adalah memperagakan. Nah, Isra Mi'raj adalah sebuah peragaan. Saya pikir Nabi itu bukan sekali Pak Isra Mi'rajnya. Sering kali. Tapi yang diperagakan cuma sekali. Ya. Sering kali beliau Isra Mi'raj itu. Cuman yang diperagakan itu sekali. Nah, kalau Isra Mi'raj ini adalah sebuah peragaan supaya diikuti oleh umat. Kalau ingin kembali ke Allah, kan Nabi Muhammad waktu Isra Mi'raj kan tujuannya menghadap Allah. Ini tujuan utamanya menghadap Allah. Jadi Nabi Isra Mi'raj itu bukan untuk menghibur diri karena beliau sudah ditinggal oleh istri tercinta Bunda Khadijah radhiyallahu anha, ditinggal pula oleh pamannya Abu Talib di tahun itu, sehingga tahun itu disebut dengan Sanatul Hazan, tahun kesedihan. Sehingga orang mengaitkan Isra Mi'raj untuk menghibur Nabi.
Kita tidak temukan dari ayat itu Nabi Isra itu untuk menghibur diri, enggak. Yang ada itu apa? Linuriyahu min ayatina. Karena kami ingin perlihatkan tanda kebesaran kami. Kami peragakan. Nah, ini peragaan. Jadi artinya, saya ulangi lagi, kalau ingin kembali kepada Allah, contohlah Isra Mi'raj. Apa yang kita contoh? Pertama, Nabi waktu Isra Mi'raj itu sama siapa? Sama Jibril kan? Nah, Jibril itu membimbing Nabi mulai dari membelah dadanya, terus mendampinginya, menyuruh turun di Yasrib, turun pula di Baitul Laham, turun pula beliau di Bukit Tursina, mendampingi Nabi sampai ke Aqsa, terus sampai ke Sidratil Muntaha. Jadi Jibril itu berperan sebagai pembimbing Nabi dalam menjalankan Isra dan Mi'raj. Itu artinya apa? Kita kalau ingin kembali ke Allah harus ada pembimbing. Nah, sini satu. Kalau ingin selamat pulang ke Allah, carilah pembimbing. Nggak bisa ujuk-ujuk kita berangkat sendiri, Pak. Harus ada pembimbing. Dalam bahasa tasawuf ini disebut mursyid. Carilah seorang guru pembimbing. Ya. Siapa pembimbing kita? Pembimbing utama kita adalah junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Nah, beliau pembimbing utama kita. Tetapi kan secara fisik kita belum ketemu beliau. Karena beliau hidup 14 abad yang lalu, sedangkan kita hidup di akhir zaman ini. Sudah 1400 tahun lebih zaman dulu. Tapi beliau sudah memberikan informasi. Walaupun tidak bertemu secara fisik, taraktu fikum amrayni lan tadillu abada mastamassakum bihima kitaballah wa sunnata rasulih. Aku tinggalkan kepada kalian dua buah petunjuk yang kamu tidak akan tersesat selagi berpegang kepada kedua petunjuk itu, yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasul. Nah, ini yang membimbing kita itu Al-Quran dan Sunnah Rasul. Tetapi kan Al-Quran itu berbahasa Arab, Sunnah juga berbahasa Arab. Tidak semua kita mampu menerjemahkan dari bahasa Arab ke bahasa kita. Dan tidak semua orang bisa memahaminya. Lalu Nabi meninggalkan warisannya yang ketiga. Al-ulama warasatul anbiya. Ulama pewaris para nabi. Nah, jadi warisan Nabi itu tiga. Al-Quran, Sunnah, dan ulama. Nah, carilah ulama yang warasatul anbiya ini. Di zaman kita ini yang perlu. Ya, karena kita tidak bisa memahami secara langsung dari Al-Quran dan Sunnah itu, maka kita belajar kepada ulama yang warasatul anbiya. Apa maksud warasatul anbiya? Apa yang diwariskan oleh para nabi, mulai dari Nabi Adam, Nabi Sis, Nabi Idris, Nabi Sulaiman, kemudian Nabi Musa, Nabi Isa, sampai kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi artinya ulama-ulama yang mewarisi warisan dari para nabi. Apa yang diwarisnya? Tauhid. Nabi Adam datang bawa tauhid, Nabi Sis datang bawa tauhid, Nabi Idris datang bawa tauhid. Semua nabi-nabi itu bawa tauhid. Jadi ulama yang membawa misi tauhid. Kalau ulama saja kan artinya banyak ilmu, Pak. Ulama ilmun, ulamaun. Orang banyak ilmu agamanya, nahu, sorok, mantik, balik, ma'aninya, tahu dia. Ada. Tapi kalau dia menegakkan tauhid, ya. Tapi kalau hanya sekedar punya ilmu saja, seperti zaman sekarang Bapak Ibu, orang non-muslim juga banyak yang tahu nahu, sorok. Orang non-muslim saja, ada yang hafal Al-Quran 30 juz. Jadi yang dimaksudkan di sini al-ulama warasatul anbiya. Ulama yang bisa membawa ruhaniyah kita usul kepada Allah. Yang dalam bahasa tasawuf disebut mursyid tadi. Nah, kita carilah pembimbing. Cuman mencari guru mursyid ini susah, Pak.
Sangat-sangat sulit. Kenapa sulit? Seorang guru musyid tidak mengaku dirinya musyid. Seorang guru musyid tidak pernah mengaku dirinya musyid. Sementara yang tidak mengaku musyid belum tentu juga dia musyid. Nah, di situ susahnya. Yang musyid tidak mengaku dirinya musyid, yang tidak mengaku musyid belum tentu musyid. Di situ susahnya. Nah, makanya kita mencontoh orang-orang yang ngerti saja, ya. Nah, artinya kita dibimbingnya yang tidak taat menjadi taat, yang tadi tidak kenal Allah menjadi kenal Allah, gitu ya. Itulah guru mursyid, membimbing rohaniah kita untuk kembali ke Allah. Itu satu, Pak. Ya. Jadi kesimpulan atau petunjuk yang bisa kita serap itu adalah kalau ingin kembali ke Allah, carilah seorang guru pembimbing atau mursyid. Lalu yang kedua, apa yang dilakukan oleh Jibril setelah ketemu Nabi kita Muhammad SAW? Yang pertama dilakukan Jibril itu adalah membelah dada Nabi. Jadi membawa Nabi ke dekat telaga Zamzam, kemudian dibelah dadanya, dikeluarkan jantungnya. Untuk apa? Dibersihkan. Dada lambang fisik, jantung lambang hati. Fisik itu zahir, hati itu batin. Artinya kalau kita ingin kembali ke Allah, bersihkan diri zahir dan batin. Kalau masih belum bersih zahir batin, gimana kita menyampaikan ke Allah? Bersih zahir, baik bersih makanan kita, pakaian kita, itu ya. Bersih zat, bersih sifat. Bersih zat itu artinya barangnya itu betul, artinya barang yang halal. Bersih sifat, cara mendapatkannya, cara yang halal. Ada barang yang halal, tetapi cara mendapatkannya tidak halal. Duit itu nggak ada duit yang haram, Pak. Semua duit itu halal semua. Mau rupiah, mau real, mau dolar, itu halal semua. Cuman kalau duit kawan yang kita ambil secara diam-diam, ya kata orang korupsi, gitu. Nah itu haram. Cara mendapatkannya haram. Ayam itu binatang halal, ya. Cuman kalau ayam tetangga masuk ke dapur kita, lalu kita potong, dimasak, nah itu haram. Ayamnya halal, cara mendapatkannya haram, maka disebutlah binatang atau makanan yang haram. Jadi oleh karena itu Bapak Ibu yang saya hormati, pertama bersihkan zahir kita, bersihkan batin, ya. Merasa kita yang hebat, merasa kita yang berilmu, merasa kita yang kuat, merasa kita yang pintar, itu najis itu, Pak. Mau kembali ke Allah? Nggak bakal. Nah, buang dulu itu. Membersihkan itu. Nah, jadi langkah pertama, bersihkan diri, zahir dan batin. Dalam metode tarekat, namanya talqin zikir. Jadi talqin zikir itu ibarat membelah dada ketika akan berangkat Isra Mi'raj. Belah dada, keluar jantung untuk dibersihkan. Maka talqin zikir itu ibarat ya membersihkan diri kita. Ya. Jadi kalau bahasa Arabnya talqin kan belajar, talqin zikir belajar cara berzikir. Itu kan bahasanya. Secara hakikat, talqin zikir itu mempertaruhkan ruhaniah murid kepada ruhaniah guru sampai ke Rasulullah SAW. Jadi kita mengamalkan zikir itu ada sanadnya. Bapak mengamalkan zikir itu ngambilnya dari mana? Dari si B ngambil dari mana? Dari si C ngambil dari mana? Dari si D terus sampai ke Rasulullah. Itu namanya zikir yang bersanad. Itu talqin zikir. Jangan sampai kita ya mengamalkan satu amaliyah zikir yang tidak bersanad. Khawatirnya seperti kita naik kereta. Nyaman kita duduk di gerbong kereta, sudah pakai AC, kursi yang empuk. Perasaan kita sudah menyampai betul ke alamat yang dituju. Tiba-tiba lokomotifnya jalan, gerbongnya tinggal. Kenapa? Enggak nyantol. Nah ini jangan sampai seperti itu. Perasaan kita sudah neman amat zikirnya, cuman nggak nyantol. Gurunya siapa? Ngamalkan zikir la ilaha illallah. Anda belajarnya dari siapa? Sanadnya dari mana?
Nah, di sinilah pentingnya kita takbir zikir itu untuk mengambil sanad itu. Nah, dari dunia sampai akhirat itu. Ya, makanya dalam Al-Qur'an disebutkan ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kau ke Tuhanmu. Fadkhuli fi ibadi, kembalilah kepada Tuhan, kepada hamba-Ku. Wadkhuli jannati, masuk dalam surga. Jadi pertama ya ayatun nafsul mutman irji' ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembali ke Allah dulu. Nah, setelah kita kembali kepada Allah, lalu oleh Allah dimasukkan kita dalam komunitas hamba-hamba Allah. Masuklah kita dalam kelompok hamba-hamba Allah. Itulah makanya jalur sanad tadi. Kita masuk kepada siapa guru kita? Abah Anom. Kita masuk kepada kelompok beliau. Masuk kepada kelompoknya Syekh Abdul Qadir. Masuk dari kelompok guru yang lain sampai masuk dalam kelompoknya junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Nanti akan berkelompok di akhirat. Nah, makanya siapa teman kita nanti di akhirat? Lihatlah siapa teman kita sekarang. Ya, sering berteman dengan orang baik, insya Allah di akhirat akan berteman sama orang baik. Sering berteman sama orang judi, zina, nah itulah temannya nanti. Nah, tergantung bagaimana. Maka kita milih teman yang ingin kembali ke Allah. Nah, setelah itu pada kuli fi ibadi, masuklah dalam golongan hamba. Maka jangan heran Pak, kalau sudah talqin zikir agak berbeda dengan sebelumnya. Sebelum talqin zikir, kawan kita banyak yang senang dengan kita. Begitu orang tahu kita sudah talqin zikir, malah salaman sudah nggak mau lagi. Tadinya sering datang ke rumah, sudah nggak mau datang-datang lagi. Udah dikucilkan. Nggak apa-apa. Kenapa? Karena Allah lagi menjaga iman kita belum kuat. Nanti kalau gabung terus, nanti terpelesetkan di situ. Tapi pada satu saat, pasti akan ketemu. Siapa teman-teman kita? Ya, bisa saja ketemu kita di bis misalnya. Baru sekali itu bertemu, tapi kayak sudah lama kenalan. Kayak sudah jadi saudara. Ruhnya nyambung. Ya, kadang-kadang ini maaf Bapak Ibu, kadang-kadang tiap pagi salaman, tapi di sininya nggak nyambung, kayak menjauh. Nah, ini Bapak Ibu yang saya hormati, oleh karena itu talqin zikir itu ibarat apa? Belah dada. Yang ketiga, setelah Jibril alaihissalam membelah dada Nabi dan membersihkannya, dikembalikan seperti semula, apa yang dilakukan Jibril? Mendatangkan seekor burung. Untuk apa? Kendaraan Nabi untuk menghadap Allah. Kendaraan untuk Isra Mi'raj. Nah, kita cerita burak dulu itu. Burak ini satu kendaraan yang istimewa. Bagaimana istimewanya? Satu langkah kakinya sama dengan sejauh mata memandang. Masya Allah, cepat sekali. Selangkah kakinya sejauh mata memandang. Kalau dia naik bukit, kaki depannya memendek, belakang memanjang. Kalau dia turun bukit, yang di depan yang panjang, belakangnya langsung memendek. Artinya apa? Datar. Mau turun bukit, dia datar. Mau naik bukit, dia datar. Apa maksudnya? Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Bukankah dengan mengingat Allah hatimu menjadi tenang? Nah, datar. Naik bukit, turun bukit, apa maksudnya? Hidup kita ini Bapak Ibu, yaitu naik bukit, turun bukit. Naik bukit banyak masalah. Kontrakan belum bayar, SPP anak nunggak, listrik belum bayar, istri mau melahirkan pula. Masya Allah. Nah ini nanjak ini Pak. Kalau tidak dengan zikir bisa oleh. Turun yang enak-enak. Duit banyak, jabatan empuk, mobil mewah, rumah mewah, istri 4. Misal. Ya. Ini menurun. Tapi kalau tidak dengan zikir bisa oleh juga Pak.
Dulu belum ada jabatan, nggak pernah korupsi, Pak. Setelah dapat jabatan, nah baru jadi korupsi. Kan olehan juga jadinya. Nah, jadi begitu naik bukit dia datang, turun bukit dia datang. Itulah burak. Zikir. Ya. Burak ini, ya, dalam kisahnya diambil oleh Jibril dari taman burak dalam surga. Di surga itu banyak burak-burak yang gemuk-gemuk. Tapi ada satu ekor burak yang dia kurus, badannya kurus. Dia bersedih hati sampai nangis meneteskan air mata. Didatangi oleh Jibril. Burak, saya lihat teman-temanmu yang lain pada gemuk-gemuk, mereka yang gembira. Tapi kamu kok kayaknya badanmu kurus kering, kamu bersedih hati, kenapa? Apa kata si burak? Wahai Jibril, bagaimana saya gak kurus? Semenjak saya mendengar nama Muhammad, saya rindu ingin ketemu. Kerinduan saya membuat tidur tak nyenyak, makan tak enak. Sampai-sampai badan saya kurus seperti ini. Nah, kata Jibril, nah saya ini mau mengambil burak untuk tunggangan Muhammad Isra Mi'raj. Kau mau? Mau Jibril? Nah, dibawalah si burak kurus ini tadi. Bukan yang gemuk Pak yang dibawa, yang kurus. Maka yang kurus-kurus nggak usah berkecil hati. Laku juga yang kurus. Sampai di depan Nabi, nggak diam si burak tadi, loncat-loncat. Sampai dapat teguran sama Jibril. Kenapa? Kok seperti kamu gelisah? Apa nggak mau ditunggangi oleh Muhammad? Ya bukan begitu ya Jibril. Terus apa? Sebelum Muhammad naik ke punggung saya minta Muhammad janji dulu sama saya. Mau Muhammad? Mau. Janji apa burak? Wahai Muhammad, kalau kau sudah naik punggung saya, ketika kau akan masuk surga nanti, jangan tunggang burak lain selain saya sendiri. Nah, si burak itu nggak mau dia, ya, ada burak lain yang jadi tunggangan Muhammad ketika masuk surga. Janji, siap kata Nabi. Wahai Muhammad, kata si burak, sebagai tanda persetujuan, tolong tanganmu yang mulia itu taruh dulu di atas punggung saya. Oleh Rasul diletakkan tangannya di atas punggung burak. Begitu tercacah tangan Rasul ke punggung burak, waduh gembiranya bukan main si burak tadi. Sampai tubuhnya tidak mampu menampung ruhnya, membubung tinggi setinggi 40 hasta. Masya Allah, gemuk lagi si burak itu. Nah, begitu Nabi mau naik ke atas burak, nggak bisa kalau nggak pakai tangga. Dalam Manqabah Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani Qaddasallahu sirrahul aziz, beliau mengatakan, ya, ketika Nabi akan naik atas burak, ya, nggak bisa kalau nggak pakai tangga. Tiba-tiba datang ruhaniyah Sultan Aulia. Beliau menyediakan punggungnya untuk dipijak oleh Rasul. Akhirnya Rasul memijak punggung Sultan Aulia. Ketika memijak punggung Sultan Aulia itu, Rasul berkata, sekarang saya memijak punggungmu, kelak kau akan memijak punggung para waliullah. Naiklah Rasul ke atas burak. Sampai di sini apa petunjuknya? Jangan kita hanya terbuai dengan cerita. Burak itu kendaraan Nabi untuk menghadap Allah. Berarti kita juga kalau menghadap Allah pakai kendaraan, Pak. Ya. Kendaraan ini namanya zikir. Salat itu zikir, puasa zikir, zakat zikir, haji zikir, kurban zikir, tasbih zikir, baca Quran zikir. Itu zikir, itu kendaraan semua itu. Salat kendaraan menuju Allah, sedekah kendaraan menuju Allah. Dari sekian banyak zikir, afdalu zikir fa'lam annahu la ilaha illallah. Ini kendaraan yang paling kencang itu. Afdalu ma qultu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illallah. Kalimat teragung yang pernah kusampaikan dan disampaikan oleh nabi-nabi sebelum aku itu adalah la ilaha illallah. Ini buraknya, Pak. Kalimat ini. Kenapa? Kalimat ini yang tercepat. Gampang mengamalkannya,
besar pahalanya, cepat sampainya ke Allah dengan kalimat itu. Tetapi sayangnya kalimat ini, kalimat tauhid la ilaha illallah ini, semenjak ditinggalkan oleh Nabi Allah Isa alaihissalam, orang tidak pakai lagi, Pak. Orang sudah nyembah berhala, nyembah patung, nyembah api, nyembah matahari. Kalimat tauhid sudah nggak dipakai lagi, maka diistilahkan kurus si burakannya tadi. Karena nggak dipakai orang. Nah, ketika akan dinaikin Nabi, Burak minta janji dulu. Kalau kau sudah naik punggung saya, jangan tunggang burak lain selain saya sendiri ketika kau akan masuk surga nanti. Artinya apa? Tidak akan ada orang yang bisa masuk surga tanpa la ilaha illallah. Ini makanya disebut miftahul jannah la ilaha illallah. Kunci pembuka surga. Nah, itu makanya si Burak tadi ngomong, kalau kau sudah naik punggung saya, jangan tunggang burak lain ketika akan masuk surga selain saya sendiri. Nah, ini syaratnya tidak akan ada orang yang masuk surga tanpa la ilaha illallah. Sebagai tanda persetujuan, wahai Muhammad, tolong tanganmu yang mulia ditaruh dulu di atas punggung saya. Oleh Nabi, ditaruhnya tangan di atas punggung Burak. Begitu tercacah tangan Nabi di atas punggung Burak, si Burak gembiranya bukan main, sampai-sampai tubuhnya tidak mampu menampung ruhnya, sehingga membubung tinggi. Apa maksudnya? Kalimat tauhid ini didakwahkan Nabi hanya dalam waktu yang relatif singkat, 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Tersebar ke seluruh jazirah Arab, sampai ke Persia, sampai ke Romawi, Pak. Gemuk lagi si Burak tadi. Kan cuma 23 tahun lebih kurang. Ibarat mencacahkan tangan di atas punggung Burak, Pak. Bandingkan Nabi Allah Nuh alaihi salam 900 tahun mendakwahkan kalimat tauhid ini, cuma 40 pasang, Pak, yang masuk. Nabi cuma hanya 23 tahun, sama ibarat mencacahkan tangan ke Burak, ke punggung Burak. Hanya sebentar. Udah tersebar ke seluruh jazirah Arab. Orang sudah masuk Islam, orang sudah mengamalkan ajaran Islam. Tauhid tadi sudah mulai dipakai lagi. Nah, kan gitu kan. Gemuk lagi si Burak ini. Ya. Jadi jangan kita gambarkan Burak itu kayak wanita cantik, gitu, badannya binatang. Gitu. Ini isyarat, artinya apa? Kalimat tauhid inilah yang menjadi Buraknya. Makanya Nabi SAW mengatakan, jaddidu imanakum bikasrati qawli la ilaha illallah. Perbarui iman kalian dengan banyak menyebut kalimat la ilaha illallah. Jadi cara memperbarui iman itu banyak-banyak sebut la ilaha illallah. Itu ajaran Rasulullah itu. Jadi kita mengamalkan zikir dengan kalimat la ilaha illallah dalam bilangan yang banyak, itu merupakan pelaksanaan dari ajaran junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau percaya kepada Nabi, Pak, itulah ajaran beliau. Amalkan itu. Cuman ini kadang-kadang kadang-kadang kalau saya ngasih ceramah subuh gitu ya, beberapa tempat, saya minta dulu, kalau saya mau ceramah, saya minta selesai sholat zikir. Kalau nggak mau, udah cari aja ustadz yang lain. Saya kasih ultimatum. Saya nggak mau hanya ngaji-ngaji kalau tidak diamalkan. Saya itu resikonya berat. La yazalu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba. An umrihi fima afnahu wa an jismi fima ablahu wa an ilmi ma amila bih wa an mali min aina iktasabah wa fima anfaqa. Belum bergeser telapak kaki seorang hamba pada hari kiamat nanti hingga ditanyakan kepadanya 4 persoalan. Umur kemana kau habiskan? Tubuhmu kemana saja kau bawa? Ilmu yang sudah kau ketahui, apa yang sudah kau amalkan? Harta kekayaan dari mana kau dapat, kemana kau belanjakan? Maka saya bilang, kalau hanya ngaji-ngaji terus nggak diamalkan, ya sudah cari aja ustaz yang lain. Nah, makanya sekarang di mana saya ceramah subuh, selesai subuh zikir.
Cuman lucunya, kalau bukan saya yang nyampaikan ceramah, nggak ada zikir. Saya katakan, zikir ini bukan punya saya. Zikir itu punya Allah. Kita ini pengamal semua, gitu. Jadi siapa saja yang ceramah tetap saja zikir. Cuman Bapak Ibu, orang berzikir ini kan ada tahapan. Ada orang zikir karena terpaksa. Nah, terpaksa. Umpamanya, kenapa terpaksa belajar zikir, Pak? Habis penem, Pak. Usaha bangkrut, jabatan dicopot. Jadi mencari ketenangan, belajar zikir. Broken home, rumah tangga berantakan. Ya. Akhirnya Pak, terpaksa belajar zikir. Tapi nggak apa-apa, ini asbab saja. Tapi baru merasa terpaksa zikir. Lalu mencari guru, akhirnya talqin zikir. Sudah talqin zikir, naik menjadi suatu kewajiban. Waduh, ini sudah belajar kita zikir. Kalau nggak diamalkan dosa kita nanti. Akhirnya kita amalkan, harap akan pahala. Kalau sudah dapat pahala, masuk surga. Kalau sudah masuk surga, dapat bidadari. Nah, maka giatlah dia mengamalkan. Karena merasa wajib. Tahap kedua, ada ya. Biasanya kalau orang merasa wajib, Pak, kayak per, Pak. Ditekan, dia turun ke bawah. Tapi selip sedikit, dia loncat. Kenapa? Ini kewajiban. Tapi ada kesempatan dia tidak melakukan, enteng aja dia meninggalkan itu. Nah, makanya sering saya katakan, zikir ini bukan kewajiban. Salat 5 waktu itu bukan kewajiban. Puasa bulan Ramadan itu bukan kewajiban. Lalu apa? Kebutuhan. Zikir itu kebutuhan, bukan kewajiban. Salat 5 waktu kebutuhan kita, bukan kewajiban. Nah, lah naik ya dari kewajiban menjadi kebutuhan. Kalau kita sudah merasa butuh, sesibuk apapun tugas dunia, kita tetap kita sisihkan, Pak. Kayak makan. Makan itu kan bukan kewajiban. Makan itu kebutuhan. Bedanya kalau makan nasi kebutuhan tubuh, kalau zikir kebutuhan ruh. Sama-sama kebutuhan. Kalau perut kita lapar, Pak, biar masih sibuk aja kerja, tinggalkan dulu, yang penting makan dulu. Kena butuh. Nah, begitulah, naiklah dari merasa wajib menjadi merasa butuh. Nah, kalau sudah butuh, Pak, orang nyari, Pak. Ya, nah, makanya alhamdulillah. Karena itulah Allah buka kesempatan. Orang merasa butuh. Ya, dari jauh-jauh banyak yang kena Arafah. Dari Pontianak, Kalimantan Barat itu datang. Kemarin dari Sumatera Barat, dari Pangkal Pinang, Riau, dari Malaysia, dari Jambi, dari Bengkulu, ya, dari Palembang kemarin, dari Palembang. Itu saudara kita semua. Mereka datang ke Arafah. Kenapa? Butuh. Tapi kalau nggak merasa butuh, Pak, bertetangga nggak mau belajar. Udah ditalkin zikir, nggak mau ngamalkan, karena memang nggak merasa butuh. Tapi kalau butuh, nyari, Pak. Dari Malaysia itu berapa biayanya? Nah, berapa jaraknya? Beda dari Korpri, Pak. Ya. Kalau orang butuh, tidak menghitung biaya, tidak menghitung jarak. Yang penting dia temukan, dia dapatkan. Itu orang butuh, Pak. Tapi kalau nggak butuh, disuapin, nggak mau terima. Ini dalilnya, ini hadisnya, ini perintahnya, masih juga nolak. Karena memang dia nggak butuh. Itu bedanya, Bapak Ibu yang saya hormati. Nah, dari butuh, nah dari zikir pertama terpaksa, setelah itu menjadi kewajiban, setelah itu kebutuhan. Kalau sudah diamalkan, dia satu kebutuhan menjadi kenikmatan. Nah, nikmat dia berzikir, nyaman dia zikir. Kalau nggak zikir, kayaknya nggak tenang. Kalau sudah jadi kenikmatan, pada akhirnya jadi pakaian. Nah, kalau sudah jadi pakaian, nggak bakal lepas lagi itu, Pak. Hidup yang akan dipakai, mati yang akan ditompak. Itu yang kata orang Melayu, belayar biduk sampai ke pantai, bawa barang serta penumpang. Carilah hidup yang akan dipakai, kok mati bisa ditompak. Itulah dua kalimat syahadat, itulah zikir. Nah, kalau sudah jadi pakaian, nah, sampai mati nggak bakal lepas lagi, Pak. Tapi untuk sampai ke tingkat itu prosesnya panjang.
Maka saya bilang orang belajar zikir itu ibaratnya menempuh perjalanan menuju Allah. Yang namanya orang menempuh perjalanan itu hambatannya banyak, minimal 3 BBM. Kalau sudah kena BBM, gugur Pak. Bimbang, bosan, males. Salah satu saja yang hinggap udah. Bimbang. Kenapa terjadi kebimbangan? Karena belum paham betul. Tadinya menggebu-gebu, ada orang katakan, oh bid'ah, ada orang katakan gila, udah terjadi kebimbangan. Karena nggak paham. Maka kita buka pengajian di Arafah supaya nggak terjadi bimbang lagi. Apa maksudnya la ilaha illallah itu? Apa isinya? Maka saya bilang sama jamaah di Arafah, yang perlu kita kaji 2 kalimat syahadat. 2 kalimat syahadat itu 5 tahapan yang harus kita kaji. Yang pertama, kita belajar cara mengucapkan 2 kalimat syahadat. Gimana cara mengucapkannya? Kalau ibaratnya orang non-muslim, dia akan masuk Islam, dia belajar dulu cara mengucapkan. Setelah dia tahu, baru ikrar. Setelah ikrar, disebut muslim. Setelah muslim, timbul kewajiban sholat, puasa, zakat, haji. Ilmunya ilmu syariat, ilmu fikih. Maka kita belajar fikih. Yang kedua, belajar cara mengamalkan 2 kalimat syahadat. Ilmunya ilmu tarekat. Jadi belajar tarekat itu belajar cara mengamalkan 2 kalimat syahadat. Nah, yang ketiga, belajar memahami isi 2 kalimat syahadat. Kalau la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, itu mah kalimat bahasa Arab. Aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Aku bersaksi Muhammad utusan Allah. Bahasa Arabnya diterjemahkan dalam bahasa kita. Itu terjemahan. Arabnya asyhadu alla ilallah asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Terjemahannya dalam bahasa kita. Aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Aku bersaksi Muhammad utusan Allah. Isinya apa? Nah, mencari isi 2 kalimat syahadat itu ilmunya ilmu tauhid atau ilmu akidah. Maka di Arafah kita belajar malam Selasa, belajar tauhid, mengkaji diri. Ya, apa hubungan kalimat tauhid itu dengan diri kita sendiri? Nah, kita kupas, gitu ya, sehingga kita menemukan isi dari 2 kalimat syahadat. Naik kepada yang keempat, mempelajari posisi 2 kalimat syahadat. 2 kalimat syahadat itu, yang pertama syahadat tauhid, yang kedua syahadat rasul. Kapan kita dalam posisi syahadat tauhid, kapan kita dalam posisi syahadat rasul? Ilmunya ilmu hakikat. Nah, di Arafah kita pelajari malam Rabu. Memahami posisi 2 kalimat syahadat. Nah, contoh, ini masjid apa namanya? Al-Hikmah. Ya. Umpama kita akan meresmikan pemakaian Masjid Al-Hikmah. Mengundang Pak Gubernur, ya, meresmikannya. Ya. Pada waktunya, sehari sebelumnya, Pak Gubernur memanggil Pak siapa ketuanya? Pak Sulaiman. Nah, jadi Pak Gubernur panggil Pak Sulaiman. Pak Sulaiman, ini kan besok itu ada peresmian Masjid Al-Hikmah ya? Iya, kata Pak Sulaiman. Cuman kata Gubernur, besok itu saya nggak bisa hadir karena ada acara mendadak. Saya mau ke Jakarta besok. Jadi untuk meresmikan masjid besok, saya minta tolong Bapak yang mewakili saya selaku Gubernur. Oh ya Pak, kata Pak Sulaiman. Pada hari H jam D, naiklah Pak Sulaiman ke podium. Atas nama Gubernur Lampung, saya resmikan pemakaian Masjid Al-Hikmah. Lalu dipukul. Nanti prasastinya yang tanda tangan siapa? Pak Sulaiman apa Pak Gubernur? Pak Gubernur. Resmi diresmikan oleh Pak Gubernur, bukan Pak Sulaiman. Pak Sulaiman itu casingnya, isinya Gubernur. Ini namanya memahami posisi. Pada saat Pak Sulaiman ada di podium, atas nama Gubernur Lampung, saya resmikan pemakaian Masjid Al-Hikmah. Pada saat dia ngomong itu Gubernur itu, bukan Pak Sulaiman. Cuman dia pakai casingnya aja. Pak Gubernur pakai casing. Ya, nah ini yang saya katakan memahami posisi. Contoh lagi Pak, ayam itu binatang yang halal. Tetapi kalau disembelih tidak dengan bismillah menjadi haram dimakan kan?
Nah, pertanyaannya, di mana letak halalnya, di mana letak haramnya? Ya. Ayam yang sudah jelas barang yang halal. Ayam, sapi, kambing, kerbau, itu binatang halal. Cuman kalau disembelih tidak dengan bismillah menjadi haram dimakan. Orang syariat meletakkan halalnya pada kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Maka ketika nyembelih Bismillahirrahmanirrahim, dia sebut, memang benar, nggak salah, karena namanya syariat itu ucapan dan perbuatan, itu di tingkat syariat. Tapi apa iya kalimat itu yang membuat dia halal? Saya pikir bukan. Ya. Kalau begitu di mana letak halalnya? Di mana letak haramnya? Apa urusan kita Pak sama binatang itu? Kita ngejadikannya enggak, kita menghidupkannya enggak, ngasih nyawa juga enggak. Kok tiba-tiba kita yang membunuhnya? Maling Pak. Bukan punya kita. Kita ngejadikan ayam tuh enggak pernah. Ngasih nyawanya enggak. Kok tiba-tiba kita yang membunuhnya? Di situ letak haramnya. Maling. Dengan bismillah, dengan nama Allah kau sembelih ayam ini. Bukan pada kalimatnya, dengan nama Allahnya itu yang membuat dia halal. Jadi walaupun tidak mengucap bismillahirrahmanirrahim, tapi dia tahu siapa yang nyembelih ini. Itu yang disebut memahami posisi. Bukan Pak Sulaiman yang nyembelih itu. Bismillah, dengan nama Allahnya itu. Itu yang membuat dia halal, gitu ya. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, itu ilmunya ilmu hakikat. Naik lagi ke yang kelima, memahami cara memakai dua kalimat syahadat. Hidup yang akan dipakai, kok mati bisa ditompang. Nah itulah dua kalimat syahadat. Nah bagaimana cara makainya? Ilmunya ilmu ma'rifat. Nah itu yang dikaji di malam Kamis kalau di Arafah. Nah jadi Bapak Ibu yang saya hormati, siapapun yang mengajar, dimanapun kita belajar, carilah itu 5 tahapan. Kalau hanya hafal asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadur rasulullah, anak TK juga udah hafal Pak. Ya. Kalau hanya sebatas itu yang kita tahu, berarti nggak naik kelas TK itulah. Ya. Bio juga sudah hafal itu kelas bio lah itu. Kita nggak mau, ya. Harus kita cari lebih jauh. Gitu ya. Itu yang saya katakan memahami dua kalimat syahadat. Bapak Ibu yang saya hormati, nah kita lanjut ya. Mencari petunjuk Isra Mi'raj. Nah, burak tadi apa burak? Kalimat la ilaha illallah. Nah, carilah itu. Cari gurunya. Minta belajar. Gimana cara mengamalkan? Bagaimana cara mengendarai burak ini loh. Ya, jangan hanya punya burak tapi nggak bisa mengendarai. Bahkan kadang-kadang sudah dikasih burak, bukannya ditunggangin, malah dikandangin. Gimana mau nyampai? Dikasih burak. Harusnya ditunggangin biar nyampe, ini nggak dikandangin. Udah ditalkin zikir, nggak diamalkan, nah, itu namanya dikandangin. Ya. Kemudian Bapak Ibu, nah Nabi waktu Isra Mi'raj itu berangkatnya dari Haram di Makkah, terus ke Palestina, di Aqsa Palestina. Dari Makkah, dari Haram di Makkah ke Aqsa di Palestina. Aqsa itu di Palestina, di bumi. Haram itu di Mekah juga di bumi nyata. Jadi Nabi itu menempuh perjalanan yang nyata di bumi. Dari Aqsa naik ke langit gaib. Berarti Nabi menempuh dua macam perjalanan. Perjalanan yang zahir di bumi, perjalanan yang gaib di langit. Nah kalau begitu kita juga harus begitu, menempuh dua jalan Pak. Kalau mau ketemu Allah harus tempuh dua jalan. Mana dua jalan? Syariat zahiriyah, hakikat batiniyah. Kalau hanya syariat saja kita pelajari, kita amalkan, hanya sampai ke Aqsa Pak, nggak naik ke langit. Ya dah. Bergelimang kita di syariat, hanya ke Aqsa, pantas sampai tua, nggak khusuk-khusuk sholatnya. Kenapa? Nggak ketemu Allah. Nabi itu ketemu Allahnya di langit Pak, di atas, bukan di Aqsa. Makanya kita harus menempuh dua jalan, syariat zahiriyah, hakikat batiniyah. Sampai di Rafraf, di Sidratil Muntaha, apa kata Jibril? Muhammad, saya hanya bisa mengantarkan kamu di sini. Apa enggak barengan ya Jibril? Enggak bisa. Kita sudah
ditakdirkan Allah, saya hanya bisa nyampai di sini aja. Lewat dari sini hancur saya. Jadi menghadap Allah ya sendirian. Apa maksudnya ini? Kalau Jibril itu sebagai pembimbing, mursyid, gitu ya, maka guru pembimbing menghantarkan murid ke depan pintu gerbang ma'rifat. Masuk ke alam ma'rifat, jangankan orang lain, diri sendiri tak boleh dibawa lagi, Pak. Kalau masih dibawa, itu syirik ya. Akulah yang datang, akulah yang kuasa. Jangankan orang lain, diri sendiri gak boleh dibawa. Hanya ada satu, hanya Allah semata-mata. Itu namanya Jibril hanya mengantarkan Nabi sampai ke Sidratul Muntaha. Berangkat Nabi ke atas lagi, ya, Karafraf, sampai sujud. Ya, begitu sudah sujud, Allah perintahkan bangkit. Begitu bangun, begitu duduk, bangkit, apa kata Nabi? At-tahiyatu lillah. Dijawab oleh Allah, Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Dijawab lagi sama Nabi, Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Jadi kalimat itu terucap ketika Nabi ketemu Allah. Itu kita ucapkan enggak ketika sholat? Nah, di tahiyat kan kita ucap. Ketemu Allah enggak? Atau hanya sekedar kita mengulang hafalan? Mesti ketemu Allah. At-tahiyatul mubarakatul salawatut thayyibatul lillah. Kata siapa? Kata sifat kepada zat. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Kata zat kepada sifat. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Kata sifat kepada zat. Gemuruh para malaikat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah ini Bapak Ibu. Jadi artinya, maka saya katakan, sholat itu merupakan pelaksanaan dari peristiwa Isra Mi'raj itu sendiri. Jadi Isra Mi'raj itu ya terbawa dalam sholat itulah. Nanti kita lihat ya bagaimana Isra Mi'raj itu diaplikasikan di dalam sholat. Nah, setelah itu barulah Nabi turun ke bumi menelusuri jalan pertama tadi setelah melihat surga dan neraka. Nah, itu gambarannya Bapak Ibu sampai sebelum salat subuh, gitu ya. Itu kisahnya. Itu diantara petunjuk-petunjuk yang perlu kita perhatikan di dalam peristiwa Isra dan Mi'raj itu. Sehingga peristiwa Isra Mi'raj itu terlaksanakan oleh kita di dalam sholat. Nah, makanya saya katakan tadi menempuh dua jalan itu. Nah, jadi artinya tidak bisa Pak hanya kelima syariat aja. Ya. Kenapa? Karena mesti ketemu Allah. Ya, as-shalah mi'rajul mu'minin. Salat itu mi'rajnya si al-mu'min. Siapa itu si al-mu'min itu? Ruh kita. Al-mu'min mi'ratul mu'min. Si al-mu'min cerminan daripada si al-mu'min. Al-mu'min pertama ruh kita. Al-mu'min kedua salah satu nama Allah. Artinya ruh itu cerminan dari Allah, gitu kan? Nah, makanya mi'raj, sholat itu mi'raj. Kalau mi'raj itu naik. Kalau sudah naik, ya di atas lah. Ya, kalau kita masih di bawah, tanda belum naik. Jadi mudah-mudahan kita diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin Allah. Jadi sangat banyak Bapak Ibu petunjuk dari peristiwa Isra dan Mi'raj itu ya, yang perlu kita cerna untuk kita terapkan dalam hidup kita. Bukan hanya diketahui, ya, tapi bagaimana kita mencari seorang guru. Bagaimana kita mengamalkan zikir, itu buraknya itu tadi. Nah, lagi-lagi kita berharap mudah-mudahan Allah beri petunjuk sama kita semua. Amin Allahumma. Bapak Ibu yang saya hormati, ya kalau kita lanjutkan masih panjang sebenarnya, tapi khawatirnya ibu-ibu sedang ngantuk di belakang. Nah, kita cukupkan demikian ya materinya. Ya. Lagi-lagi ya mudah-mudahan kita mohon pada Allah supaya petunjuk Isra Mi'raj itu dapat kita pahami dan kita laksanakan dalam hidup kita sehingga kita selamat dunia, selamat akhirat. Selamat kembalinya ke Allah. Maka saya katakan sama jamaah juga ya. Yang penting sekarang ini Bapak Ibu, bagaimana kita menyisihkan waktu kita yang sedikit ini. Hidup dunia ini tidak lebih dari sekedip mata, Pak. Ya. Apalagi kita yang sudah jamaah asar ini kan sebenarnya jamaah asar.
Nah, sebentar lagi matahari tenggelam. Ya. Artinya kita nggak ada waktu lagi Pak untuk berleha-leha. Nggak ada waktu lagi kita mendengar ceramah yang ketawa terbahak-bahak. Enggak. Bagaimana membenahi istri? Makanya kalau betul-betul kita mengenang nasib kita Pak sampai ke akhirat, pasti akan lebih banyak menangis daripada ketawa. Benar. Apa iya bisa kita selamat pulang ke Allah? Nah, makanya saya katakan ya minimal kita sama-sama berusaha sebelum ajal kita datang kita siapkan 4 hal. Pertama, cari alamat kemana kita pergi sesudah mati. Itu satu. Jangan sampai berangkat belum jelas alamat Pak. Khawatir kesasar nanti. Kemana kita pergi sesudah mati, harus tahu dulu alamatnya. Yang kedua, pelajari rute jalan yang akan dilalui. Kata orang yang ahlinya, ada alam ruhiyah, ada alam siriyah, ada alam nuriyah, ada alam uluhiyah. Apa ciri-cirinya, bagaimana kita menyikapinya. Siapkan dulu dari sekarang. Jangan sampai kita berangkat, kita masih buta. Ya, dan khawatirnya itu kesasar. Yang ketiga, siapkan kendaraan yang akan kita tumpangi. Mana kendaraan? Saya istilahkan 3 macam kendaraan harus jadi pakaian. Siapkan kendaraan darat, kendaraan laut, dan kendaraan udara. Apa kendaraan darat? Kendaraan syariat, la ilaha illallah. Itu diucapkan dengan lisan, ya dan sehingga kata Nabi, man qala la ilaha akhiru kalami dakhala jannah. Siapa orang yang mengucap la ilaha illallah di akhir kalamnya, dia pasti masuk surga. Cuman kan kadang-kadang begini Pak, belum sampai waktunya, ini sudah nggak bisa dipakai. Lidah kita udah dikunci, udah nggak bisa dipakai lagi. Kena stroke. Atau memang waktunya sampai, ini sudah dikunci. Kalau ini sudah dikunci, mana alatnya lagi? Ini nggak bisa dipakai lagi. Hafal Quran pun kita nggak bisa dipakai. Ya kan? Pindah ke kendaraan laut. Apa kendaraan laut? Zikir dalam hati. Hati itu lautan tanpa tepi. Jadi kalau bicara lautan tanpa tepi itu hati. Yang saya katakan pindah ke kendaraan laut, zikirnya dalam hati atau zikir khafi. Nah, tapi kalau ini nggak pernah belajar, gimana cara hati ini zikir? Jangankan dilatih, belajar aja nggak pernah, ngamalkan nggak pernah. Gimana kita mau pindah ke zikir di dalam hati? Nah, kalau ini zikir dalam hati sudah bisa kita pakai, saatnya sudah hampir tiba. Ibarat kata orang, pada masa sudah gempa, angin ribut pun sudah datang. Napas sudah mulai terenak-enak. Tidak menghitung jam, tinggal menghitung menit lagi, bahkan mungkin detik lagi. Kemana kita pergi? Pindah ke kendaraan laut, kendaraan udara. Dari kendaraan laut, pindah ke kendaraan udara. Terbang. Apa itu? Zikir anfusiah. Allah. Allah. Tapi tahu nggak itu? Karena itu zikir hakikat. Apa hakikat? Mana hakikat Allah? Nah, di sini pentingnya belajar tarekat itu, Pak. Maka saya katakan jangan dipertentangkan antara syariat dengan hakikat. Dalam Islam kita mengenal 3, Islam, iman, dan ihsan. Ini satu paket, Pak. Satu paket. Ambil yang lain, buang yang lain, itu ambil satu, buang yang lain. Umpama rusak, Pak. Ada yang dibuang rusak. Kalau saya istilahkan 3 ini Islam, iman, dan ihsan ibarat buah. Kulit, isi, rasa. Islam itu syariat ibarat kulit. Iman itu hakikat ibarat isi. Akidah itu isi. Ihsan itu tasawufnya ibarat rasa. Jadi kulit membungkus isi, isi menyimpan rasa. Sekarang sudah bagus kulit, syariatnya sudah benar. Fasih bacaannya, tumakninah sempurna, umpama dalam salat. Itu syariat bagus. Masalahnya berisi enggak.
Jangan sampai kita ibarat beli doren, Pak. Ibu-ibu kalau beli doren itu yang dibeli apanya? Bapak-bapak yang kalau beli doren, yang dibeli apanya, Pak? Rasanya. Tapi rasa itu nggak akan ketemu, Pak. Kalau nggak ada isi nggak akan mampu kita makannya kalau nggak dibungkus kulit. Makanya kulit membungkus isi menyimpan rasa. Bagus kulit, ada tuh di bambu kuning kalau nggak salah. Ada. Kulitnya bagus, durinya nggak ada yang lecet, tampunya bagus, murah lagi, cuma 15.000. Begitu dibelah kosong dalamnya plastik. Bagus kulit, nggak ada isi. Nah, jangan sampai seperti itu. Maka Islam, iman dan ihsan itu satu paket. Nggak boleh ambil satu, buang yang lain. Ya, syariat, hakikat, dua-duanya harus sejalan. Jangan hanya mengandalkan syariat tapi buang hakikat, atau ambil hakikat buang syariat, tidak boleh. As-syari'atu bila hakikatin natilah, wal hakikatu bila syariatin batilah. Syariat tanpa hakikat kosong melompong, nggak ada isi. Kelihatannya bagus benar, ya, pakaiannya mahal, ya, datang pakai mobil. Ya, hafal bacaan semua, tumakninah sempurna, tapi di dalamnya nggak ada isi. Ya, ngobrol-ngobelis. Yang diingatnya bukan Allah, yang diingatnya kredit macet. Yang diingat bukan Allah, yang diingatnya mungkin ibu-ibu beli ikan belum masuk kulkas. Masya Allah, ini nggak ada isi. Nah, maka benahi kulit, sudah benar syariatnya, masuk ke isi, benahi hati kita. Seperangkat sholat itu 3 apa? Tubuh, hati, ruh. Ya, kadang-kadang baru khusyuknya, khusyuk tubuhnya aja, hatinya belum. Ya, nah, 3-tiganya khusyuk. Khusyuk tubuh gimana? Tahu syarat rukun, tumakninah sempurna, tidak gerasa gerusuk. Itu khusyuknya tubuh. Khusyuknya hati, ingat hati ke Allah. Khusyuknya ruh, merasa tak ada kecuali Allah. Diri kita sudah tak ada. Yang ada hanya Allah. Nah, makanya 3-tiganya saya katakan tadi satu paket. Jangan dipertentangkan syariat dengan hakikat. Sudahlah berlalu masa lalu, Pak. Ya, sebab dulu masa lalu orang-orang Belanda dulu mengadu orang syariat dengan orang hakikat. Ya, sehingga diusahakan gimana seorang hakikat ini kalah dalam perdebatan. Siapa kalah dibunuh, maka korbanlah Hamzah Pansuri di Aceh. Maka korbanlah Syekh Siti Jenar. Itu korban politik. Bukan mereka salah, bukan. Ya, tapi karena korban itu. Akhirnya dipertentangkan syariat dengan hakikat. Kita sudah merdeka. Jangan sampai ini dipertentangkan. Kita ambil 3-tiganya. Islam, iman dan ihsan satu paket. Hakikat, syariat, tarekat, ma'rifat itu satu paket. Nah, ilmu yang harus kita binakan ke diri kita sendiri. Baik Bapak Ibu, saya kira demikian karena waktu yang sangat terbatas. Ya, tadi pengurus sudah minta saya doa. Mari kita doa bersama. Mudah-mudahan peringatan Isra Mi'raj malam ini akan mendapatkan hikmah dan barakahnya untuk kita semua. Allah hadiniyah bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa bi karamati sultan awliya Syekh Qadir Jalani pada salat qadir wa bi karamati Sayyidina Karam Abdullah bin Muhammad wa bi karamati Sayyidina Karam sama sahibul wafat tajari bin al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim. Ya kana na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin ya Allah, amin ya mujibas sa'il. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan yuafi ni'amaka fi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lil jalali wajhikal karim wal azim sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min awali wal afat wa taqdi lana biha ya Allah jami'al hajat wa tutahhiruna biha jami'as sayiat wa tarfa'una biha 'indaka 'ala darajat wa tuballighuna as-salawati min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allaha fawqa aydihim faman nakasa fa innama yankusu 'ala nafsihi
ومن أوفى بما أعطاه الله فسيؤتي أجرا عظيما. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولأجدادنا ولجداتنا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولمن أحب إلينا ولمن أحسن إلينا ولمن نويناه من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم إنا نسألك التوبة والإنابة والاستقامة على شريعة الغراء وعلى طريقة البيضاء. اللهم سلمنا يا الله وسلم أرواحنا وسلم أجسادنا وسلم ديننا وسلم إيماننا وسلم توحيدنا وسلم معرفتنا فاتقنا من النار. اللهم افتح لنا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين حفظ المرسلين وإلهام ملائكتك المقربين واجعلنا من العلماء العاملين الخيرين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نور ظاهرنا بطاعتك وباطننا بمحبتك وقلبنا بمعرفتك وروحنا بمشاهدتك وسرنا باستقلال اتصال حضراتك يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله الموجود في كل زمان، لا إله إلا الله المعبود في كل مكان، لا إله إلا الله المذكور بكل لسان، لا إله إلا الله المعروف بالإحسان، لا إله إلا الله كل يوم هو في شان، لا إله إلا الله الأمان الأمن من زوال الإيمان ومن فتنة الشيطان. يا قديم الإحسان كم لك علينا من الإحسان، إحسانك القديم يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار. اغفر لنا وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. هل أتى على الإنسان حين